Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah umat hamba Allah, saudaraku dimanapun berada. Oke, hari ini kita masuk bab berikutnya ya, mukadimah berikutnya. Ini belum ke materi. Kita masih ngobrol kisi-kisi, sekedar nambah perbendaharaan saja bagi yang belum tahu bahwa sukses itu apa, bahagia itu apa, ya sekedar menambah wacana. Penting tidak penting, tapi insya Allah banyak manfaatnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke amalan-amalan inti, kita akan ngobrol dulu dalam banyak hal ya. Oke, kali ini kita akan obrolkan istilah kuadran kanan, kuadran kiri. Anda yang belum tahu, insya Allah ini akan manfaat. Wacana ini akan manfaat ya, tapi bagi Anda yang sudah tahu ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada ruginya Anda mendengarkan ulang soal kuadran kiri, kuadran kanan ini. Oke saudaraku, jadi di dalam hidup ini ternyata ada istilah kuadran kiri, kuadran kanan, atau cara melihat tolak ukur ya kesuksesan orang dalam hal finansial ya. Masa muda, kemudian masa tua, masa pensiun atau apapun lah ya, itu bisa diindikasikan, bisa diukur ya dengan dua apa istilahnya, dengan dua apa istilahnya, dengan dua indikasi yang namanya kuadran kiri, kuadran kanan. Nah, ada pertanyaan, kira-kira Anda sekarang sedang berada di mana? Di kuadran kiri atau di kuadran kanan? Sederhana tapi menarik. Oke, yang pertama teman. Yang pertama kuadran kiri. Ada orang di kuadran kiri, ada orang di kuadran kanan. Nah, apa kuadran kiri itu? Kuadran kiri itu orang yang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan, dia harus membarterkan dulu atau menginvestasikan dulu waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, ilmunya atau apapun. Pokoknya dia harus kerja dulu baru dapat uang. Dia harus berpikir dulu, dia harus usaha dulu, maka dia dapat uang. Kalau enggak, dia enggak dapat uang. Nah, itu namanya kuadran kiri. Nah, 90% kita itu sedang berada di kuadran kiri. Apapun, pengacara, artis, dalam tanda petik ustadz atau dai misalkan ya, artis, pengacara, pedagang, dokter, lawyer, apapun itu sedang berada di kuadran kiri. Jadi harus kerja dulu baru dapat uang. Dokter, dia harus buka praktek dulu. Praktek dibuka, pasien datang, uang ada. Pedagang, toko atau apapun, dia harus buka dulu tokonya, ada pembeli baru dapat uang. Lawyer, dia harus dapat klien dulu, urusi perkara baru dapat uang. Artis, dia harus tanda tangan kontrak dulu, dia harus main sinetron dulu, syuting dulu, kerja dulu ya, investasi tenaga, waktu, pikiran, macam-macam baru dia dapat uang. Saudaraku sampai di sini paham? Itu namanya kuadran kiri. Nah, kalau kuadran kanan itu investor atau passive income ya. Dia nggak harus bekerja tapi kaya raya. Dia nggak harus bekerja tapi omsetnya, asetnya, uangnya, penghasilannya tidak pernah berhenti mengalir terus ke dalam rekeningnya. Itu kuadran kanan. Teman-teman, dulu saya awal-awal mengenal istilah kuadran kanan ini, saya nggak percaya ya. Wah, haram itu, pelihara tuyul, ngawur aja. Mana ada orang nggak kerja bisa dapat uang, kan begitu. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi seiring pertambahan umur, seiring bertambah pergaulan ya, oh ternyata benar tuh kuadran kanan itu ternyata ada. Kuadran kanan ini
Makin tua makin bermartabat, makin tua makin berwibawa, makin tua makin bahagia, makin tua makin bercahaya wajahnya, makin tua makin kaya. Bayangkan bagaimana gak bercahaya? Makan, tidur, sholat, ngaji, makan, tidur, sholat, ngaji, jalan-jalan sama cucu, menikmati hari tua, gak usah bekerja, uang terus mengalir ke rekeningnya, penghasilannya gak berhenti, bisnisnya berhenti, usahanya berhenti, umurnya sudah nggak produktif tapi penghasilannya nggak berhenti. Keren Pak, keren bro ya. Oke, paham nggak kira? Sampai di sini Anda belum paham ya? Kok bisa sih gitu? Oke, kita akan masuk pelan-pelan. Bismillah. Jadi kuadran kanan itu sistem, ya dia bangun sistem. Gini. Tak kasih dua contoh yang paling sederhana. Insya Allah dengan dua contoh ini Anda bisa kembangkan. Oh begitu rupanya kuadran kanan itu. Begitu ya. Oh berarti memang hukumnya apa? Ya wajib sih ya. Kalau bagi saya wajib pindah dari kuadran kiri menuju kuadran kanan, supaya kalau masa tua itu betul-betul bahagia gitu loh ya. Ibadahnya tenang, sholatnya khusyuk, ngajinya tumak nina, sholat tumak nina, kan gitu ya. Oke, tak kasih dua contoh. Misalkan, saya nggak sebut merek, tapi Anda tahu ada restoran ayam franchise ya, atau waralaba yang paling sukses di dunia. Saya nggak sebut nama, saya lupa namanya siapa, tapi kalau nggak salah pensiunan tentara itu, kolonel itu. Anda tahu ya, saya nggak usah sebut merek ya. Di Indonesia ada, seluruh Indonesia ada itu ayam itu, terkenal. Nah, yang punya ayam itu rumahnya di Amerika. Anda tahu, orang itu sekarang itu passive income, kuadran kanan. Kerjanya cuman ke gereja, traveling, jalan-jalan, ya kan, mancing mungkin, tidur, makan, bermain sama cucu, macam-macam lah. Tetapi omsetnya, penghasilannya, uangnya terus masuk ke rekeningnya. Ibarat kata itu sedang tidur pun digaji, tidur pun dapat duit. Tidur ngorok tidur, uangnya nggak pernah berhenti masuk ke rekeningnya. Ini ada hubungannya sama sistem yang kita bahas di atas. Siapa yang transfer uang ke rekeningnya dia, padahal dia sedang tidur? Sistem. Makanya materi ini harus diikuti semua, saling berkesinambungan gitu saudaraku. Dia install sistem kurang lebih 3 tahun. Setelah itu sistem kerja ke dia seumur hidup. Anda install sistem di sini 13 hari, insya Allah sistem ini akan kerja untukmu seumur hidup. Dengan mengamalkan sistem yang 13 yang akan kita turunkan kepada Anda ini. Oke, yang kedua, mungkin Anda jadi gini, saya kasih gambaran ya. Anggap aja Anda punya kos-kosan. Anda punya kos-kosan di 5 kota misalkan, Surabaya, Jogja, Jakarta, Bandung, Medan, umpama ini. Anda punya kos-kosan di 5 kota. Satu kota 20 kamar, Surabaya 20 kamar, Jakarta 20 kamar, Jogja 20 kamar, Bandung 20 kamar, Medan 20 kamar, dan semuanya penuh. Satu kamar 1 juta umpama. Jadi satu kota 20 juta per bulan, dikalikan 5 kota. Gimana kira-kira? Anda tinggal tidur, Anda tinggal sholat, Anda tinggal ngaji, tapi setiap bulan sistem akan mentransfer uang ke dalam rekeningmu 20 juta kali 5. Itulah namanya kuadran kanan saudaraku. Investor, passive income. Oke, sampai di sini punya gambaran kuadran kiri, kuadran kanan. Nah, kabar buruknya begini teman. Kabar buruknya ini, orang yang di kuadran kiri itu bisa kaya, bisa. Banyak artis kaya, pengacara kaya, pengusaha kaya, dokter kaya, walaupun di kuadran kiri, ya kan, uangnya banyak. Tetapi kabar buruknya, ini hukum rata-rata, hukum Pareto lah ya.
Hukum Pareto 80% banding 20% lah ya, atau 90% banding 10%. Hukum Pareto ya, rata-rata. Kuadran kiri ini sukses ketika masih produktif, ilmunya, tenaganya, wajahnya, ketika dirinya masih laku dijual. Tapi begitu umur 50 tahun ke atas, kalau dia nggak pindah ke kuadran kanan, hampir dipastikan ekonominya, martabatnya, harga dirinya, kesehatannya, finansialnya akan anjlok, terjun bebas. Banyak artis ketika masih di kuadran kiri, ketika muda, artis, dokter, lawyer, banyak. Ketika masih lawyer, masih muda, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, kaya raya, kuadran kiri, kaya raya. Ya kan, masih laku dirinya, masih laku wajahnya, masih bisa produktif tenaganya. Nah, tapi sayang dia nggak kenal istilah konsep kuadran kanan, sehingga dia asik terus hidup berputar-putar di kuadran kiri. Dia nggak install ke kuadran kanan. Apa yang terjadi? Waktu berputar, akhirnya dia ketemu dengan hukum alam, dia terbentur dengan hukum sunatullah. Dia akan ketemu dengan istilahnya tuh penuaan, ya kan? Dia akan ketemu dengan tua, wajah mulai keriput, wajah mulai nggak ganteng, wajah mulai nggak cantik. Terus tiba-tiba pensiun, ya kan? Dari jabatannya tiba-tiba bukan siapa-siapa. Apa yang terjadi? Ya kan? Hidup mengandalkan pensiun, tiba-tiba ibarat artis sudah nggak laku, lawyer sudah nggak laku. Apa yang terjadi coba? Terjun bebas. Banyak sekali artis ketika mudanya kaya raya, begitu dia sudah tidak laku lagi main sinetron, apapun lah, artis, pengusaha, apapun, ketika 50 tahun umurnya ke atas ya, 50 tahun ke atas, maka mengenaskan hidupnya. Ketika muda dipuja-puja, dielu-elukan, duitnya banyak, disanjung-sanjung, bintang star lah istilahnya, star ya, apapun, dokter, lawyer, apapun. Tapi begitu sudah nggak produktif lagi, dia hidup dalam kemiskinan. Maaf, rumah aja ngontrak. Ketika dia sakit, beli obat aja nggak bisa. Dia menunggu hasil iuran tangan dari teman-temannya. Ada nggak artis seperti itu? Ada nggak dokter seperti itu? Ada nggak lawyer seperti itu? Coba pikirkan. Ada. Di masa mudanya jaya, di masa mudanya kaya raya, tapi ketika 50 tahun umurnya terjun bebas, aura wajahnya redup, ya, nggak produktif, nggak menghasilkan, sekedar rokok aja minta sama anaknya. Saudaraku, mudah-mudahan ini menambah wacana lah ya, bahwa Anda yang lagi asik di kuadran kiri saat ini, jangan enak-enak. Cepat bangun konsep kuadran kanan ya, sehingga nanti akan tiba masanya Anda duduk pun dapat penghasilan, Anda sholat pun rezekimu terus mengalir. Ya, kuadran kiri, kuadran kanan, pindah ke kuadran kanan, passive income. Kuadran kanan ini bisa Anda kembangkan sendiri, baik vertikal, baik horizontal ya, atau spiritual. Secara spiritual boleh, secara akliyah juga boleh. Saudaraku, saya akhiri bab kuadran kiri, bab kuadran kanan. Saya sekarang sedang berada di kuadran kiri. Ya, saya bisnis madu, punya penghasilan, punya omset 50 juta per bulan. Ya, kadang kotor, kadang bersih. Saya pengusaha madu, 50 juta tiap bulan. Tapi saya nggak bangga dengan itu. Ya, saya syukuri, tapi itu masih kuadran kiri. Ya, saya lagi bangun sistem. Jadi saya bukan penjual madu, tapi saya pembisnis madu. Beda Pak, pekerja dengan pengusaha itu beda. Oke saudaraku, saya gak usah panjang-panjang biar gak makan durasi. Tapi intinya hanya sekedar nambah wacana bahwa dalam hidup ini ada istilah kuadran kiri, ada istilah kuadran kanan. Kuadran kiri adalah orang yang bekerja dulu baru dapat penghasilan, sedangkan kuadran kanan adalah orang yang sistem yang bekerja. Di masa muda dia bangun sistem, begitu masa tua sistem bekerja untuk dirinya. Barakallah, mudah-mudahan manfaat. Ayo kita bangun sistem.
akan saya amalkan kepada Anda 13 sistem. Amalkan ini, maka insya Allah dia akan bekerja untukmu seumur hidup. Insya Allah dia akan membarokahkan rezekimu, dia akan memperlancar rezekimu, insya Allah. Barakallah, barakallah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.